Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari periode presokratis yang berlangsung sekitar abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi, merupakan masa awal perkembangan filsafat rasional di Yunani kuno. Para filsuf presokratis mulai perjalanan panjang dalam mencari penjelasan rasional terhadap alam semesta dan realitas yang ada di sekitar mereka. Para filsuf presokratif berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang asal-usul alam semesta, sifat dasar realistis, dan juga hubungan manusia dan alam. Mereka memberikan kontribusi penting dalam membentuk landasan pemikiran filosofis yang menjadi dasar bagi perkembangan filsafat selanjutnya. Misalnya, konsep dasar air sebagai elemen dasar oleh Thales mengajarkan kita tentang memahami pentingnya sumber-sumber kehidupan. Masuk pada periode klasik, di mana periode ini atau zaman ini adalah zaman keemasan filsafat, di mana pemikir-pemikir hebat seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato lahir. Mereka memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan pemikiran filosofis. Plato murid Socrates dikenal dengan ide-idenya tentang realitas dunia ide, bentuk keadilan, dan juga negara ideal dalam karyanya Republik. Sementara Aristoteles murid Plato membawa kontribusi besar dalam berbagai bidang, seperti logika, etika, metafisika, dan juga politik dalam karyanya yang monumental. Misalnya, konsep Plato tentang keadilan dapat membantu kita dalam memahami pentingnya keadilan dalam struktur sosial dan politik. Masuk pada periode Helenistik dan Romawi, di mana periode ini filsafat Yunani berkembang lebih lanjut dan dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat lain seperti Stoik, Epikurean, dan Neoplatonisme. Filsuf Stoik seperti Zeno dan Citium mengajarkan tentang konsep logika, etika, dan fisika yang menekankan pada kebijaksanaan dan juga ketenangan batin. Sementara Epikurean seperti Epicurus mempromosikan kebahagiaan yang sederhana melalui pencarian kenikmatan yang sederhana. Dan juga Neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinus yang menggabungkan elemen-elemen seperti Platoisme dengan teologi mistik. Misalnya, konsep Stoik tentang ketenangan batin dapat membantu kita dalam menghadapi stres dan juga tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bijaksana dan juga tenang. Sementara prinsip Epikurean tentang kenikmatan sederhana mengajarkan kita tentang pentingnya kepuasan sederhana dan kebahagiaan yang sejati. Masuk pada abad pertengahan dan Renaissance, di mana pada periode ini filsafat Eropa berkembang melalui perdebatan antara filsuf Kristen dan juga filsuf Islam yang berdebat tentang adanya kehadiran Tuhan atau keberadaan Tuhan. Hal ini ditandai dengan pertukaran pemikiran dan ide antar dua kebudayaan tersebut. Filsuf Kristen seperti Augustine dan Thomas Aquinas itu menggabungkan ajaran agama Kristen dengan pemikiran filsafat Yunani klasik, khususnya Aristoteles. Sementara itu, filsuf Islam seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan juga Ibn Rushd itu mengembangkan pemikiran rasional dan filsafat dalam konteks Islam. Misalnya, kontribusi Thomas Aquinas dalam menciptakan sintesis antara iman dan akal rasional dapat membantu kita dalam memahami hubungan antara agama dan juga filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula juga dengan kontribusi Ibn Sina tentang pengembangan ilmu kedokteran yang berdampak pada praktik medis modern. Masuk pada era modern dan kontemporer, di mana pada periode ini filsafat terus berkembang dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga pemikiran manusia. Para filsuf seperti Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, dan filsuf kontemporer telah memberikan kontribusi penting dalam pemikiran filosofis modern. Descartes dengan metode keraguannya tentang cogito ergo sum menekankan betapa pentingnya keraguan dan rasionalitas dalam mencari kebenaran. Kant membawa kontribusi dalam etika dan epistemologi dengan konsep kritisisme.
Hegel dengan dialektiknya, Marx dengan teorinya materialisme dialektis, dan Nietzsche tentang kritiknya terhadap moralitas tradisional. Misalnya, konsep Cogito ergo sum, Descartes mengajarkan kita tentang pentingnya refleksi diri dan keraguan rasionalisme dalam menghadapi banyak keyakinan. Begitu pula juga dengan konsep etika Kant yang mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan kewajiban moral tanpa syarat. Dari yang kita pelajari tadi, kita tahu bahwa filsafat memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran manusia sepanjang sejarah. Mulai dari masa pra-filosofis hingga sekarang dan mungkin sampai masa-masa kedepannya, pemikiran filosofis akan terus berkembang dan berevolusi seiring dengan perubahan zaman dan juga perubahan sosial. Saya Aris Hendriani Nino, bye! Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.